Nah, ini dalam bukunya 100 tokoh Muhammadiyah yang berpengaruh yang dikarang Pak Loso dan teman-teman. Ada Bu Wiwit sebagai cicitnya yang juga menulis di bagiannya ya Ahmad Dahlan ya. Dan juga dalam jurnal-jurnal yang merujuk pada buku-buku ini ada persoalan yang diulang-ulang dari pemikirannya Nyai Ahmad Dahlan, yaitu basis moral. Itu diulang-ulang terus. Yang pertama saya golongkan ya, namanya adalah penolakan, yang kedua seruan, dan yang ketiga sikap. Apa yang diulang-ulang dari penolakan Nyai Ahmad Dahlan? Yaitu menolak istilah Jawa, wong wadon iku swarga nunut nerokone katut wong lanang. Itu betul-betul beliau memeranginya. Karena yang namanya perempuan, beliau sudah sangat tahu ya, yang namanya Al-Quran selalu mengajarkan barang siapa di antara kamu laki-laki dan perempuan yang beramal soleh ya, man amilan solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, itu kan sudah jelas sekali ya, laki-laki dan perempuan itu sama. Nanti yang menunjukkan perbedaan kita di hadapan Allah hanyalah derajat ketakwaannya, bukan karena perempuan, bukan karena laki-laki. Maka betul-betul pada saat pameo masyarakat pada waktu itu wong wadon iku swarga nunut nerakone katut wong lanang. Wong wadon kuwi nggone mung sumur, dapur, kasur. Wong wadon kuwi kanca wingking dan sebagainya, beliau nggak mau. Bukan itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Makanya beliau betul-betul menolak atau menentang dalam persoalan derajat perempuan. Yang kedua seruan, Mbak. Ya, tentu ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, amar ma'ruf nahi mungkar menjadi landasan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dalam membuat Muhammadiyah dan Aisyah tak henti-hentinya beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kapanpun dan dimanapun dengan cara apapun beliau akan menyerukan hal itu tanpa henti. Dan yang ketiga tentang sikap. Sikap yang diulang-ulang dari Nyai Ahmad Dahlan ini adalah memberi teladan sikap sepi ing pamrih. Sepi ing pamrih itu artinya bekerja tanpa pamrih, tulus ikhlas. Ya. Pada masa lalu itu apabila orang kemudian melakukan gerakan-gerakan sosial, ya, karena kita pada masa itu kan hidup di masa penjajahan Belanda ya, kok kita ya, Nyai Ahmad Dahlan pada masa itu hidup di zaman penjajahan Belanda, maka ada persoalan-persoalan sosial gitu yang kadang-kadang harus disampaikan kepada Belanda itu ya, misalnya ini saya peroleh di Perangko, dalam sejarah Perangko Amal Muhammadiyah itu kan perlu lobby-lobby pada pemerintah Hindia Belanda, perlu hingar-bingar, perlu dilihat oleh orang seperti itu. Tetapi Nyai Ahmad Dahlan tidak mengambil lahan gitu pada persoalan-persoalan yang banyak hingar-bingar, pada persoalan-persoalan yang banyak dilihat orang. Beliau mengatakan bahwa kalau kita bekerja itu sepi ing pamrih, atau secara tanpa pamrih, tulus dan ikhlas. Nah, ini adalah basis moral yang selalu diulang-ulang, disampaikan pada keluarganya dan ditulis oleh pihak keluarga juga dan ditulis di buku-buku tentang beliau. Sekarang saya akan memberikan sebuah pemikiran yang saya rangkum dari berbagai macam bacaan saya. Kalau panitia ini memberikan apa sih sebetulnya modernisasi Islam yang dilakukan oleh Siti Walidah ya atau Nyai Ahmad Dahlan, maka saya memberikan 5 bentuk modernisasi Islam menurut Siti Walidah. Tadi sudah sama-sama kita bahas, kalau di zaman now itu kita sebutnya sebagai gender equality. Tentang derajat perempuan tadi kan, emoh swarga nunut neraka katut, emoh sebagai konco wingking, mau sumur dapur kasur. Itu adalah gender equality dan persoalan independensi sebagai seorang perempuan. Karena Allah betul-betul memberikan arahannya bahwa perempuan dan laki-laki itu sama.
Surga dan neraka bagi perempuan ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Ibadah perempuan, amal soleh perempuan, belajarnya perempuan, itu semua yang menentukan adalah perempuan sendiri, bukan laki-laki. Dan yang perlu dicermati adalah kehidupan rumah tangganya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi Mbak Uma sebagai moderator sudah menyebut bahwa Siti Walidah ini merupakan istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi bukan istri saja, melainkan orang hebat yang berada di samping Kiai Haji Ahmad Dahlan atau sebagai partner laki-laki, partner suaminya dalam beribadah dan berjuang. Tentunya kan begitu. Coba dibayangkan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan beristrikan orang yang malas-malesan, beristrikan orang yang selalu sumur dapur kasur gitu ya. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri punya statement, janganlah persoalan dapur membuatmu sibuk sehingga nggak bisa berjuang untuk masyarakat. Kan Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu. Jadi kita nggak boleh terus-menerus berada di wilayah domestik. Keluarlah di ranah publik untuk apa? Untuk berjuang, untuk beribadah, untuk menyeru kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar tadi gimana caranya kalau kita hanya selalu di dalam rumah? Kita juga punya tanggung jawab selain kepada anak-anak kita, yaitu tanggung jawab sosial. Ketika dunia sudah hingar-bingar dengan berbagai perubahan, apa yang bisa kita lakukan? Maka sebagai perempuan, kita tidak boleh selalu terjebak di dalam dunia domestik. Itu yang berbicara adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan partnernya Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau nggak seiring sejalan bagaimana ini, nggak akan semuanya terjadi. Muhammad tanpa Khadijah misalnya dalam awal-awal perjuangannya, tentu akan sulit menghadapinya sendirian. Betapa perjuangan itu memerlukan seorang partner. Dan dalam hal ini, dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan beribadah dan berjuang untuk mendirikan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang bernama Muhammadiyah dan Aisyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dapat berjalan seiring seirama mencapai ridha Allah. Ya. Yang kedua adalah persoalan relationship. Ya. Pada 100 tahun yang lampau ketika perempuan-perempuan hanya mendekam di rumah, ya, memikirkan apa yang akan dilakukan hari ini di dalam rumah, ya, apa yang akan dipelajari dalam lingkup yang kecil. Nyai Ahmad Dahlan sudah memberikan contoh tentang relationship yang sangat luas. Pergaulan beliau itu luas sekali. Dan beliau juga berkomunikasi dengan relasi-relasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan secara personal langsung ya, tidak melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi bahkan sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pun beliau terus berkomunikasi dengan orang-orang besar ini. Dalam buku yang saya baca, Siti Walidah itu relationship-nya bagus sekali dengan Jenderal Sudirman. Dengan Bung Tomo, ya kita selalu ingat Hari Pahlawan kalau menyebut nama Bung Tomo, dengan Bung Karno, dengan Mas Mansur, dan sebagainya. Jadi dia bukan seorang tokoh yang menyendiri di pojokan, di sudut yang tidak tahu bagaimana keadaan dunia ini sudah berubah, tetapi membangun relationship dengan bagus untuk memperlancar dakwahnya. Pantang rendah diri, ya, pantang rendah diri, berjalan dengan rasa percaya diri dan memposisikan diri sebagai penasihat. Karena beliau sadar beliau adalah istri dari pejuang Islam, maka beliau selalu memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang datang dan juga relasi-relasi yang memungkinkan untuk mencapai perubahan masyarakat. Dan ini dibuktikan pada saat beliau meninggal dunia, luar biasa yang hadir dari berbagai kalangan. Bahkan Presiden pada saat itu memberikan tugas khusus kepada orang yang Presiden percaya untuk mengawal atau menghadiri dan juga memberikan penghormatan kepada Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang ketiga adalah komunikasi massa yang sangat bagus. Ketika seorang perempuan di masa yang sangat terbatas geraknya bagi perempuan itu, Nyai Ahmad Dahlan sudah mendobrak anggapan bahwa perempuan itu konco wingi. Nyai Ahmad Dahlan
tidak menginginkan adanya kawin paksa dengan tadi pernikahan dini ya, baru lulus sekolah rakyat sudah harus menikah. Kawin paksa tidak boleh terjadi. Bagaimana caranya supaya orang-orang di lingkungan sekitar Nyai Ahmad Dahlan itu meninggalkan pemahaman yang kolot. Nyai Ahmad Dahlan juga menghadapi celaan dari kaum tua. Ya, pada waktu itu kan kaum tua itu sangat sulit ya kalau teman-teman melihat film apa namanya ya Nyai Ahmad Dahlan ya, kan di situ sangat kelihatan penentangan-penentangan. Nyai Ahmad Dahlan sebetulnya juga begitu. Sudahlah ya, yang ini semua sudah berjalan dengan baik, nggak usah diutak-atik. Tetapi beliau tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini justru jauh dari Islam. Maka ada komunikasi-komunikasi tertentu yang membuat Nyai Ahmad Dahlan ini pemikiran-pemikirannya diterima. Coba kalau beliau itu tidak mempunyai komunikasi yang baik, tidak mempunyai komunikasi massa yang baik. Tentu apa yang menjadi pemikiran modernnya tadi tentang gender equality tidak akan dapat sampai pada hati dan pemikiran orang-orang pada masa itu. Terutama orang-orang yang sudah sepuh pada masa itu susah menerima apa yang menjadi pemikirannya Ahmad Dahlan. Orang-orang yang sudah nyaman dengan budaya yang kemarin susah menghadapi itu. Oleh karena itu, beliau juga membuat cara-cara yang lain, yaitu mendirikan pondok asrama bagi perempuan yang banyak muridnya, bahkan yang nyantri ke situ itu sampai dari luar kota. Dan fokus pada keterampilan berpidato serta pendidikan khusus putri. Nah, yang menarik bagi saya itu adalah keterampilan berpidato. Bagaimana Nyai Ahmad Dahlan mengawal adanya kemampuan berpidato bagi perempuan. Pada masa itu tidak seperti sekarang ya, teman-teman ya. Perempuan-perempuan kok bisa ngomong di depan umum. Ya, ini ratusan tahun, 100 tahun yang lalu persoalannya. 350 tahun kita dijajah ya, tentu saja dengan segala macam kebodohan yang kita alami oleh bangsa ini. Perempuan kemudian menjadi tidak sekolah, tidak punya rasa percaya diri. Tetapi justru Nyai Ahmad Dahlan membuat sekolah yang fokusnya adalah bisa pidato, bisa ngomong di depan umum. Ini adalah sebuah komunikasi massa yang beliau anggap penting sehingga perlu untuk diupayakan pada masa itu. Tahun 1800-an loh guys ya. Ini bukan tahun 2022, tapi ini adalah tahun 1800-an. Ngapain perempuan-perempuan berpidato ya? Demi menyampaikan apa yang ada di dalam pemikirannya. Yang ketiga, yang keempat adalah persoalan leadership. Kita ketahui bersama bahwa Nyai Ahmad Dahlan itu bukan merupakan ketua Aisyah di tahap pertama ya. Beliau mengawal terlebih dahulu bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan membesarkan Muhammadiyah ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga membentuk Aisyah, lalu beliau membersamai Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Kalau leadership-nya bagus kan begitu ya. Bukan menjadi orang yang mengawali dulu, tetapi ayo ini yang dibutuhkan oleh Aisyah sekarang apa? Yang dibutuhkan oleh Aisyah sekarang adalah orang-orang yang cakap, mungkin cakap berbahasa Inggris pada waktu itu ya, yang dipilih Abu Bariyah adalah orang-orang yang dikawal langsung oleh Nyai Ahmad Dahlan, sehingga pada saat Aisyah sudah 4 tahun berdiri, baru tahun 1921 hingga 1926 dan 1930 Nyai Walidah menjadi pemimpin Aisyah. Setelah semuanya beliau kawal dari balik layar ya. Kemudian beliau selalu mendahulukan muridnya untuk memajukan berbagai macam yang dikelola beliau ya. Tentu yang sering kita lihat di buku-buku sejarah, beliau mengelola Maghribi School, kemudian membuat Sopotresno yang nanti menjadi Aisyah ya, dan banyak hal yang sudah teman-teman ketahui bagaimana kiprah dan sepak terjang beliau di Aisyah. Saya tidak akan banyak ke sana karena sudah banyak yang tahu. Kemudian yang terakhir yang menjadi bentuk-bentuk modernisasi Islam yang saya temukan adalah persoalan empowerment. Empowerment artinya memberdayakan ya. Jadi tidak hanya sekedar memahami derajat perempuan, tidak hanya bisa berkomunikasi massa, tidak hanya bisa menjalin relasi, tidak hanya bisa memiliki leadership yang bagus, tapi juga ada persoalan-persoalan empowerment. Bagaimana pesannya itu adalah
ketika sudah sakit-sakitan ya, beliau berpesan bahwa di dalam bermuhammadiyah Aisyah itu yang kita capai adalah perbaikan hidup bangsa Indonesia berdasarkan cita-cita luhur mencapai kemerdekaan. Jadi bagaimana caranya supaya taraf hidup bangsa Indonesia itu meningkat, tidak hanya sekedar sebagai bangsa yang tergantung pada bangsa lain, tidak hanya sekedar bangsa yang tidak memiliki identitas yang kuat, ya, tidak hanya sekedar bangsa yang tidak sejahtera, ya, tetapi bangsa yang kuat. Dan beliau banyak sekali menyebut bahwa persoalan hubul waton, ya, persoalan cinta tanah air itu merupakan hal yang sangat penting di dalam menuju dan mengisi kemerdekaan. Itu yang saya sebut sebagai empowerment, ya, ketika beliau menangani berbagai macam pemberdayaan perempuan, kalau sekarang disebut sebagai pendampingan, ya, itu adalah bentuk-bentuk empowerment dan bagaimana kecintaan beliau kepada Muhammadiyah, kepada Aisyah, dan tentu saja kepada bangsa Indonesia itu adalah sebuah integritas atau integrity. Jadi apabila kita melihat, ya, tentu mungkin Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman yang hadir di sini bisa menambahkan yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, ya. Tetapi untuk sementara saya sampaikan 5 ini, yaitu persoalan gender equality atau independensi yang disampaikan oleh Nyai Ahmad Dahlan berulang-ulang. Kemudian bagaimana memiliki komunikasi massa yang bagus atau mass communication, menjalin relasi, relationship dan leadership yang bagus serta memberikan empowerment atau integrity. Dari 5 hal yang tadi saya sebut, mana yang tidak ada dalam Al-Quran? Kayaknya nggak ada, ya, karena Al-Quran kan sudah sangat lengkap mengajarkan itu. Nyai Ahmad Dahlan adalah orang yang suka mengaji. Ayahnya adalah seorang penghulu. Ya, kajian-kajian ilmu agama yang diperolehnya adalah kajian-kajian dari orang-orang yang memiliki otoritas di lingkungannya. Jadi beliau dikepung oleh orang-orang yang pandai agama. Oleh karena itu mau tidak mau pijakannya pasti dari pijakan Al-Quran dan hadis serta referensi keagamaan lain yang sangat berotoritas pada waktu itu. Maka sebetulnya apabila saat ini kita mengatakan bahwa pemikiran-pemikirannya Ahmad Dahlan pada zamannya itu adalah bentuk-bentuk modernisasi, pada dasarnya tidak hanya sekedar itu. Modernisasi itu justru sudah ada di dalam Al-Quran. Apa yang beliau inginkan tentang derajat perempuan, apa yang beliau inginkan tentang pendidikan, tentang perkawinan, tentang relationship, leadership, itu tadi semuanya pasti ada dalam Al-Quran. Tadi saya sudah menyebut bagaimana man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, ya. Pasti itu menggerakkan perempuan seperti apa, laki-laki itu seperti apa. Dalam persoalan komunikasi massa, Nyai Ahmad Dahlan juga pasti sudah mempelajari bahwa dalam menyeru kepada kebaikan harus dengan sesuatu yang lemah lembut, la ikraha fiddin, kan gitu, ya. Wajadilhum billati ahsan, la khaufun alaihim, banyak sekali rujukan-rujukannya untuk mass communication yang bagus di dalam Islam. Kalau menurut saya, ketika kita meneladani apa yang dipelajari oleh Nyai Ahmad Dahlan dan diamalkan di dalam berorganisasi serta dalam bercara hidup sehari-hari, kembalilah kepada Al-Quran, maka akan kau temukan modernisasi Islam. Saya yakin Nyai Ahmad Dahlan pada waktu itu tidak mengatakan ini loh modernisasi Islam, ya. Tentu saja apa yang beliau sampaikan itu tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah yang beliau pelajari sehari-hari. Kenalilah pejuang Islam pada masa lalu seperti Nyai Ahmad Dahlan, maka akan kau temukan arti berkemajuan. Pada masa itu, 100 tahun yang lalu, Nyai Ahmad Dahlan sudah berpikir seperti itu. Maju, kita akan selalu berkemajuan. Nah, kalau sekarang kita di 2022 ini, seperti apa berkemajuannya? Kita akan meloncat pada abad-abad yang akan datang. Maka hidup ini harus futuristik, kita harus memikirkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Masa lalu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi, dan masa yang akan datang adalah ekspektasi. Ini kata Gadamer dan Paul Ricoeur. Pesan Nyai Ahmad Dahlan untuk saya mengakhiri sesi pemaparan pada malam hari ini.
Ketika beliau sudah sakit-sakitan, beliau berpesan, saya titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu, sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkannya. Ya, kan kita sudah sering mendengar yang Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Saya titipkan Muhammadiyah kepadamu, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu. Tapi kalau Nyai Ahmad Dahlan, saya titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu, sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkan. Menitipkan berarti melanjutkan perjuangan umat Islam Indonesia ke arah perbaikan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan cita-cita luhur mencapai kemerdekaan. Jadi jiwa yang bebas, jiwa yang merdeka untuk melakukan apa yang kita anggap benar itu adalah sebuah perjuangan Nyai Ahmad Dahlan. Yang berikutnya pesannya adalah sesungguhnya ada dua penyakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali oleh yang menderita penyakit itu sendiri. Ya, apa itu penyakitnya? Yaitu kikir dan malas. Ya, kita tahu bahwa yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan tadi sudah saya sampaikan mengawalinya dari gerakan Al-Ma'un. Apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman fakir miskin, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka jangan sampai kikir, kata Nyai Ahmad Dahlan. Dan yang kedua, jangan sampai malas. Karena begitu kita malas, ada orang-orang lain yang tidak malas, yang akan memporak-porandakan semua cita-cita kita. Nah, malas ini adalah kata kunci pada saat banyak kaum milenial dilabeli sebagai kaum yang malas, kaum yang mager ya, karena banyak HP-an, banyak nonton drakor ya, kemudian banyak nonton YouTube, Netflix dan sebagainya. Walaupun ada manfaatnya barangkali, tetapi ada citra bahwa ada juga rasionalisasinya. Mengapa sempat melakukan itu? Karena sudah multitasking melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, itu adalah merupakan pemikiran bagi kita dalam persoalan kikir dan malas ini, apakah masih bisa kita lakukan pada masa sekarang ini. Terima kasih Mbak Uma, itu sebagai pancingan, selanjutnya kita bisa lanjutkan di diskusi. Itu saja dulu dari saya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.